Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Saya berharap teman-teman tetap baik-baik saja. Kita masih melanjutkan di 13.2, yaitu tentang integral berulang. Sebenarnya, integral berulang itu adalah menghitung integral lipat 2 pada persegi panjang sebagai integral berulangnya. Jadi kalau teman-teman punya daerah S gitu ya, dengan fx-y-nya dA gitu ya, nah daerah berulangnya itu sebenarnya adalah si ininya, yaitu di dx atau fx, y itu adalah dx dy. Nah, ini yang berulang. Gitu. Nah, kita mau menghitung integral lipat duanya. Jadi kalau misalnya f-nya terintegralkan pada persegi panjang, ini adalah untuk si x, ini adalah si y, maka integral lipat 2 dari f pada s itu dapat dihitung sebagai integral berulang. Yang pertama adalah ini, kalau kita mau menentukannya dari x dulu, berarti batasnya adalah a sampai b, dia di dalam, baru dy-nya di luar. Tapi kalau misalnya kita mau menentukan terhadap D dulu, maka dia adalah C sampai D, baru habis itu A sampai B. Begitu ya, tergantung batasnya pokoknya. Nah, jadi pada cara pertama ini, ya, ruang diiris sejajar sumbu X terlebih dahulu. Cara kedua ini adalah terhadap Y terlebih dahulu. Begitu ya. Nah, saya contoh yang ini tadi. Kan kita sudah tahu bahwa di 13.1 dengan soal yang ini taksirannya berapa? 138 kan hasil integralnya taksirannya kan. Nah, kita mau melihat berapa sebenarnya kalau justru kita sedang menghitung disuruh sebagai integral berulang dengan mengintegralkan yang terhadap X terlebih dahulu. Dia mintanya terhadap X. Kalau terhadap Y, apakah bisa? Ya, tetap bisa dong. Gitu ya. Apakah nilainya sama? Sama. Tapi hati-hati untuk yang kalau misalnya justru nilai si X-nya itu nggak semuanya konstanta, bisa aja dia melibatkan fungsi. Kalau melibatkan fungsi, nggak bisa, dx itu nggak selalu bisa dilakukan dengan dx dy, nggak selalu bisa uh, gitu ya. Tapi ini karena dia dua-duanya konstanta, jadi si dx sama si dx dy pasti akan sama, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kan kemarin sudah menaksir nilainya 138 ya. Dan ternyata waktu kita integralkan sebagai integral berulang terhadap x terlebih dahulu, yaitu dx dy, fungsinya adalah ini, gitu ya. Oke, nah ini 64 dibagi 16 jadi 4, 8x dibagi 16 x per 2, y kuadrat per 16 jadinya ini. Terhadap x terlebih dahulu, berarti x-nya 0 sampai 4, baru 0 sampai 8. Diintegralkan terhadap x, maka ini jadinya berapa terhadap x? Jadinya 4x dikurang seperempat ya, seperempat x kuadrat ditambah y kuadrat per 16 dikalikan x. Ini kan ya, baru dimasukkan nilainya 0 sampai 4. Maka ini jadinya 16 dikurang jadinya 4, baru ini ditambah 4 per 16 kali y kuadrat. 16 dikurang 4 jadi 12, ini seperempat y kuadrat, maka ini dapat ini. Jadi ya, habis itu diintegralkan terhadap dy, maka ini jadinya 12y ditambah, ini berarti seper 12y pangkat 3, batasnya 0 sampai 8. Dimasukin nilainya ternyata adalah 138 2 per 3. Oh, jadi ternyata integral berulang itu nilainya adalah ini. Kemarin kita taksirnya berapa? 138. Jadi hasil taksiran kita nggak terlalu jauh. Begitu ya. Nah, ini contoh kedua. Contoh kedua justru terhadap Y terlebih dahulu. Kalau terhadap Y berarti batasnya di dalam 0 sampai 8, si Y-nya di luarnya 0 sampai 4. Coba kamu integralkan, pasti nilainya akan 128 per 2 per 3. Pasti sama, 138 sorry. 138 2 per 3 pasti akan sama. Ya, karena urutan di persegi panjang yang dia bentuknya konstanta, di dx atau dx dy sama. Gitu ya. Nah, ini catatan terkait dengan pengintegralan berulang. Gitu ya.
Jadi kalau terhadap Y dahulu, lalu terhadap X, artinya adalah ini, si gambar ini pasti akan menyeluruh ke sini nanti. Nah, sampai di sini. Begitu. Kalau terhadap Y, baru terhadap X. Jadi di sini terhadap Y, baru menyeluruh ke sini. Sampai ke sini. Nah, akhirnya semuanya terpenuhi. Kalau terhadap X gimana? Ini terhadap X, gitu ya. Baru habis itu naik terus ke atas. Nah, itu terhadap Y. Nah, gitu ya. Itu terkait dengan pengintegralan berulang. Nah, misalnya contohnya ini. Tentukan sebagai integral berulangnya, gitu ya. Oke, berarti X kali X pangkat XY dA. dA-nya mau apa? Mau dx dy atau mau dy dx. Gitu ya. Nah, sebenarnya ini saya mau bilang bahwa dua-duanya kan konstanta. Sebenarnya mau dx dy atau dy dx nilainya pasti akan sama karena konstanta nilai batasnya. Tapi kita harus main cantik. Main cantik artinya apa? Enggak semuanya kalau misalnya tergantung terhadap X atau terhadap Y, integral itu langsung gampang diselesaikan. Misalnya contoh ini ya, kalau terhadap dx dulu yang mana berarti? 01, ini dx, baru 01 juga, ini dy. Satu lagi, kalau misalnya terhadap Y dulu, 01 juga, berarti ini dy, 01 juga, ini dx. Nah, coba kalau kita integralkan ini terhadap X. Kalau kita integralkan ini terhadap X, berarti ini pakai apa? Integral parsial, ya kan? Ya kan? Setuju nggak? Mengintegralkan ini terhadap X, berarti integral parsial. Dan ini lumayan sulit ya, mengintegralkannya. Bukan nggak bisa, tapi lumayan. Nah, tapi kalau ini gampang, gitu ya. Dengan kita misalkan U-nya adalah X, Y, berarti DU-nya apa di sini? DU-nya kalau dia terhadap Y, berarti ini jadinya si X dy, gitu ya. Nah, berarti ini jadinya seper X du sama dengan D, kan ya. Nah, ada aja nanti X dy-nya jadi du kan, X dy-nya jadi du. Maka ini E pangkat U. Maka ini hasil integralnya gampang, lebih gampang. Jadi ya, 0 sampai 1, maka ini jadinya E pangkat XY aja. Ini adalah dx, ini batasnya adalah 0 sampai 1. Berikutnya adalah jadinya 0 sampai 1 masukin dia terhadap E, berarti E pangkat X dikurang E pangkat 0, berarti 1 dikalikan dengan dx, baru diintegralkan, itu E pangkat X dikurang X, gitu ya, 0 sampai 1. Maka ini jadinya E pangkat 1 dikurang 1 dikurang E pangkat 0, 1 dikurang 0. Ini E pangkat min 2, gitu ya. Jadi ini poinnya mau saya bilang, enggak semuanya, kadang-kadang integral dx dy atau dy dx itu lebih memudahkan yang mana, itu yang harus teman-teman lihat, gitu ya. Kayak ini ternyata waktu terhadap x integralnya jadi integral parsial, lumayan. Apakah sebenarnya sama nanti? Kayak Pak, sama. Ini pasti akan sama, gitu ya. Jadi tergantung kepintaran kita untuk menentukan yang ke arah mana. Oke, jadi begitu untuk integral yang berulang, gitu ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Thank you.